Halo semuanya. Oke, di sini kita punya pertanyaan. Perhatikan beberapa negara di bawah ini. Pertama USA, kedua UK, ketiga Uruguay, keempat Jepang, kelima Tiongkok. Manakah di antara negara-negara di atas yang tidak termasuk negara yang terlibat dalam Perang Pasifik? Nah, oke, kita lihat di sini ya. USA apakah terlibat? Di sini bacaan yang memuat ini terdapat pada baris yang ini ya. Oke. Kita tandai. Perang ini meliputi keterlibatan beberapa negara. Nah, beberapa negara. Oke, N-nya kecil. Seperti Tiongkok, Jepang, Amerika Serikat, dan Britania Raya. Nah, kita lihat di sini apakah ada USA. USA ini nama lain dari sebutan lain dari ini ya, dari Amerika. Oke, jadi karena AS ada di sini, oke, berarti satu benar. Sementara di sini tidak termasuk. Jadi yang bukan ya. Oke. Yang kedua UK. Apakah ada UK? Ada ya, Britania Raya. Britania Raya. United Kingdom. Yang ketiga Uruguay. Apakah ada? Tidak ada ya di sini. Jepang sudah pasti ada. Tiongkok juga sudah pasti ada. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. 1 salah, 2 juga, 4 dan 5 juga karena udah ada di bacaan. Ini kita lihat ada pertanyaan menurut bacaan yang bukan merupakan saran dari penulis adalah, kita lihat yang pertama itu rutin menerapkan perilaku hidup sehat. Nah, ini sesuai ya, rutin menerapkan perilaku hidup sehat. Yang kedua, menjaga pola makan. Ini juga sesuai, menjaga pola makan. Terus juga ini tidur yang cukup, sesuai, yaitu memenuhi kebutuhan tidurnya. Yang keempat, yang D itu melakukan aktivitas fisik. Ini juga sesuai ya, melakukan aktivitas fisik. Nah, kita lihat yang E itu adalah ini ya, olahraga berat. Nah, olahraga berat ini apakah ada? Di sini adanya olahraga ringan, jadi tidak sesuai. Jadi jawabannya adalah yang E. Halo semuanya. Oke, di sini kita punya pertanyaan, mengapa KPK meminta maaf dalam kasus dugaan suap ini? Nah, di sini kita temukan pada baris ke-5 lebih tepatnya. Nah, ini. Jadi bagi pelaku yang merupakan anggota TNI harus diadili secara militer terlebih dahulu. Namun KPK ini tidak menyerahkannya kepada pihak militer sehingga dalam hal ini mereka meminta maaf. Oke, kita lihat opsi A salah. Kenapa? Karena bukan berhubungan dengan surat penangkapan nih, mereka meminta maafnya. Salahnya bukan karena di bagian surat penangkapan. Oke, opsi B salah ya, karena wewenang ini kurang spesifik sifatnya. Oke, opsi C melakukan hukum tebang pilih. Nah, ini juga salah karena tidak ada pembeda-bedaan antara yang bersalah atau pelaku dari suap ini tadi. Jadi kita lihat opsi selanjutnya, opsi D sudah mengadili secara militer terlebih dahulu. Nah, malah sebaliknya ya, sehingga ini juga kurang tepat. Lanjut ke opsi E, tidak menyerahkan untuk diadili secara militer. Nah, ini benar. Nah, karena ini benar, sehingga jawaban yang paling tepat adalah E. Berikutnya adalah soal nomor 23 ya, ada teks 9 di sini. Yang ditanyakan adalah hal dalam kutipan yang terkait dengan kehidupan bermasyarakat sekarang ini adalah, silahkan dibaca terlebih dahulu untuk teksnya.
Sudah? Oke, kita bahas ya. Yang tadi yang ditanyakan adalah hal dalam kutipan yang terkait dengan kehidupan bermasyarakat. A. Jika masyarakat bertamasya ke Danau Singkarak atau Sawah Lunto, singgah ke rumah sanak saudara di sana. B. Hendaklah kita mengunjungi keluarga kita yang ada di daerah. C. Suatu keluarga menyiapkan hidangan yang baik untuk menjamu tamunya. Atau D. Ibu mertua dan anak menantu perempuan selalu bersama dalam melakukan sesuatu. E. Tidak menikah lagi sesudah suami meninggal demi masa depan anak yang dicintai. Oke. Yang ditanyakan tadi adalah kehidupan bermasyarakat ya, yang sesuai. Di sini yang A, jika bertamasya ke Danau Singkarak atau Sawah Lunto, singgah ke rumah sanak saudara di sana. Pernyataan ini adalah pernyataan yang tidak disebutkan di dalam teks. Di sini tidak disebutkan di dalam teks ya, tidak disebutkan. Di dalam teks hanya menyebutkan bahwa pemuda Pemda itu singgah ke Solok, ke Danau Singkarak atau Sawah Lunto gitu, dan singgah ke Solok ya, yang belum pernah mereka lalui gitu. Artinya di sini tidak ada pesan bahwa kita harus berkunjung ke rumah sanak saudara, karena tadi yang bertamasya ini adalah pemuda-pemuda yang bersekolah di Betawi gitu ya. Lalu pada pernyataan B, hendaklah kita mengunjungi keluarga kita yang ada di daerah. Ini pun sama dengan opsi A, bahwa di dalam teks tidak disebutkan bahwa kita harus berkunjung pada keluarga gitu ya. Lalu yang C, suatu keluarga menyiapkan hidangan yang baik untuk menjamu tamu. Di sini adalah kutipan yang salah gitu ya, karena tidak ada informasi di dalam teks tentang hal ini atau tentang pernyataan ini. Dalam teks hanya menyebutkan bahwa Ibu Hanafi memerlukan benar menyembelih ayam tiap-tiap kedatangan anak-anak sekolah dari Betawi gitu ya. Artinya ini Ibu Hanifah ini adalah orang yang menjamu tamunya gitu. Namun di sini, walaupun di sini Ibu Hanifah menyembelih ayam untuk kedatangan anak-anaknya, ini adalah yang menunjukkan bahwa Ibu Hanifah emang bersedia membuat hidangan khusus untuk menjamu tamu. Tetapi tidak ada indikasi tentang keluarga secara umum menyiapkan hidangan gitu ya. Karena di sini yang disorotinya adalah keluarga, sedangkan di dalam teks hanyalah Ibu Hanifah saja begitu. Jadi kalau untuk keluarga itu tidak ada informasinya gitu ya. Selanjutnya untuk opsi D. Untuk opsi D-nya, ibu mertua dan anak menantu perempuan selalu bersama dalam melakukan sesuatu. Ini di dalam teks juga di sini tidak ada informasi ya. Dan ini tidak berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat sekarang ini.
Justru kalau dilihat masyarakat sekarang ini antara ibu mertua dan anak menantu ini biasanya selalu tinggal di tempat yang berbeda gitu ya pada kehidupan modern ini. Sehingga pernyataan yang ini pernyataan yang kurang sesuai dengan kehidupan saat ini. Lalu opsi E, tidak menikah lagi sesudah suami meninggal demi masa depan anak yang dicintai. Ini adalah pernyataan yang sesuai dan berhubungan dengan kehidupan sekarang gitu ya. Di sini bahwa dijelaskan dalam teks bahwa Rapiah tidak suka bercerai lagi dengan mertuanya. Lalu di sini ia berkata tak sampai hati akan memberi ayah tiri pada Syafi'i. Rapiah menolak hendak dipersuamikan. Ini artinya penggambaran juga berkaitan dengan masyarakat sekarang yang menjadi single parent ya atau single mom gitu. Itu adalah sudah menjadi budaya di masyarakat modern ini begitu. Jadi untuk kutipan yang sesuai di dalam teks yang sesuai dengan keadaan saat ini yaitu pada opsi E, tidak menikah lagi sesudah suami meninggal demi masa depan anak yang dicintai. Berikutnya nomor 2 ya. Dalam teks tersebut terdapat pernyataan dalam sistem patrilinear, masyarakat Batak Toba memiliki tradisi perkawinan eksogami berbentuk perkawinan jujur. Pernyataan berikut yang merupakan penjelasan yang tepat dari pernyataan di atas adalah A. Sistem keturunan yang satu dan yang lainnya dapat berlaku bentuk percampuran atau perkawinan sistem keturunan. Yang B. Setiap orang bebas memilih pasangannya masing-masing tanpa terikat kondisi khusus ialah hukum adat dalam kelompok. C. Pihak laki-laki menarik pihak perempuan untuk masuk ke dalam kelompoknya. D. Sistem keturunan yang ditarik dari garis ayah dan ibu. Atau E. Perkawinan yang mengharuskan orang mencari jodoh di luar lingkungan sosialnya. Oke, kita baca dulu teksnya. Yang ditanyakan adalah ya perkawinan eksogami ya. Silakan dibaca terlebih dahulu teksnya. Sampai kalian menemukan kata-kata perkawinan eksogami. Sudah? Perkawinan eksogami ini terdapat di paragraf pertama ya, di sini nih. Dalam sistem patrilinear masyarakat Batak Toba, perkawinan eksogami ini berbentuk perkawinan jujur, di mana pihak laki-laki menarik pihak perempuan atau masuk ke dalam kelompoknya. Proses itu disertai dengan pemberian barang-barang bernilai kepada pihak perempuan sebagai pengganti kedudukan perempuan tersebut dalam klannya. Ya. Itu adalah pengertiannya perkawinan eksogami itu. Di mana pihak laki-laki menarik pihak perempuan untuk masuk ke dalam kelompoknya. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C ya, kalau dilihat dari pernyataan yang tadi. Kita lihat yang A-nya. Untuk pernyataan A, sistem keturunan yang satu dan yang lain dapat berlaku bentuk pencampuran atau pergantian sistem keturunan.
Ini bukan penjelasan dari perkawinan eksogami ya. Gitu. Lalu selanjutnya, setiap orang bebas memilih pasangannya masing-masing tanpa terikat kondisi khusus ialah hukum adat dalam kelompok. Ini adalah tadi dijelaskan dalam teksnya bahwa ini adalah sistem perkawinan bebas ya. Ini adalah penjelasan dari kawin bebas. Lalu selanjutnya yang sistem keturunan yang ditarik dari garis ayah dan ibu. Pernyataan ini adalah pernyataan yang tidak menjelaskan perkawinan eksogami ya. Tidak terikat dari penjelasan perkawinan eksogami. Selanjutnya yang perkawinan yang mengharuskan orang mencari jodoh di luar lingkungan sosialnya. Ini adalah tadi yang dinamakan dengan di luar lingkungan sosialnya. Itu adalah perkawinan bebas ya juga ya, di luar lingkungannya. Jadi itu bukan arti dari perkawinan eksogami. Itu juga ini sehingga untuk pernyataan yang menyatakan maksud dari perkawinan eksogami berbentuk perkawinan jujur itu adalah pihak laki-laki menarik pihak perempuan untuk masuk ke dalam kelompoknya. Ini terdapat pada paragraf pertama ya. Paragraf 1. Jadi jawaban yang tepatnya adalah yang C.